Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Edward Orlando Teja dengan NIM 010604241011. Pada kesempatan ini, di video ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi pembuatan laporan keuangan prosesnya itu. Nah, ini proses selanjutnya dari video sebelumnya. Video sebelumnya kan saya membahas tentang jurnal umum, kemudian buku besar dan neraca saldo. Nah, untuk tahapan selanjutnya di akhir bulan, di setiap akhir bulan atau ya di setiap akhir bulan itu akan ada namanya jurnal penyesuaian yang akan menyesuaikan akun-akun sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang jurnal penyesuaian, terus kemudian laporan keuangan, kemudian jurnal penutup. Jurnal penutup ini akan ada di setiap akhir tahun atau akhir periode akuntansi. Nah, selanjutnya ini pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun pada akhir periode akuntansi agar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, tujuannya apa? Untuk menyajikan saldo akun yang sesuai dengan kondisi nyata, mengakui pendapatan dan beban pada periode yang benar, memenuhi prinsip pencatatan berbasis akrual, memastikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, untuk akun-akun yang perlu disesuaikan itu seperti ada perlengkapan yang habis digunakan di akhir bulan, itu kita catat, kemudian beban yang dibayar di muka tentunya kan terpakai, sudah terpakai di setiap akhir bulan. Nah, itu perlu kita catat karena sudah menjadi beban. Kemudian penyusutan aset tetap seperti contohnya itu peralatan. Kan tidak mungkin nilai suatu peralatan itu akan terus sama. Pasti akan ada penyusutannya yang kita akui sebagai beban. Nah, kemudian pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini tentunya di akhir bulan akan ada penyesuaian. Contohnya eh, pendapatan diterima kan kita menerima uang ya, menerima pendapatan tetapi belum kita kerjakan sehingga menjadi suatu kewajiban kita untuk mengerjakan tersebut. Jika di akhir bulan tentunya pasti akan ada yang sudah kita kerjakan, tetapi nah maka dari itu perlu kita catat karena sudah kita kerjakan. Nah, selanjutnya pendapatan yang masih harus diterima ini seperti piutang. Itu contohnya seperti seperti gini contohnya itu. Kita sudah melakukan pekerjaan tetapi belum menerima pembayarannya dan juga belum ditagih. Ada kasus juga kita departemen akuntansi di suatu perusahaan lupa mencatat dan menagih, sehingga menjadi pendapatan yang masih harus diterima padahal sudah dikerjakan oleh departemen operasional atau gudang, sudah mengirimkan barang misalnya kalau dari gudang gitu. Nah, tetapi belum dilaporkan ke departemen akuntansi atau mungkin juga departemen akuntansi lupa mencatat. Jadi mungkin dokumennya terselip atau bagaimana gitu ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada yang beban yang masih harus dibayar. Ini contohnya juga bisa perusahaan lupa membayar, padahal sudah ditagih seperti itu. Jadi perlu dibayar kemudian hari seperti hutang, termasuk sebuah hutang. Nah, untuk selanjutnya ini beban gaji dan upah yang masih harus dibayar. Ini tentunya pasti ada di setiap perusahaan karena kan tanggal gajian karyawan itu tidak pasti di eh bukan tidak pasti. Biasanya ga- tanggal gajian karyawan itu biasanya kan di tanggal 25, bukan di tanggal 31 atau 30 di akhir bulan pas ya. Biasanya di tanggal 20-an seperti tanggal 25 misalnya. Nah, itu tentunya di antara jarak tanggal 25 sampai tanggal 30 itu atau 31 di akhir bulan ada hari yang karyawan itu sudah kerja tetapi belum kita gaji. Nah,
Kita gajinya kapan? Kita gajinya di periode selanjutnya, di bulan selanjutnya, gitu. Jadi itu termasuk utang, utang perusahaan kepada karyawan, sehingga menjadi beban gaji dan upah yang masih harus dibayar untuk bulan selanjutnya. Itu perlu kita catat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen formal yang berisi informasi tentang kondisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Laporan ini menjadi alat penting untuk membantu pemangku kepentingan seperti manajemen, investor, kreditur, dan pihak lainnya dalam mengambil keputusan ekonomi. Nah, komponennya laporan keuangan itu ada apa aja? Yang pertama itu ada laporan laba rugi yang menggambarkan kinerja keuangan perusahaan atau entitas dalam menghasilkan laba atau rugi selama periode tertentu. Komponennya laporan laba rugi itu yang pertama ada pendapatan, hasil dari kegiatan operasional, misalnya penjualan atau jasa. Kemudian ada beban, pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian laba atau rugi, yaitu selisih antara pendapatan dan beban. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas atau juga bisa disebut laporan saldo laba atau laporan perubahan modal dan lain sebagainya. Banyak namanya ya ini. Nah, itu menunjukkan perubahan ekuitas perusahaan selama periode tertentu, termasuk pengaruh laba bersih, dividen, dan transaksi lain yang memengaruhi modal. Selanjutnya ada laporan kas, arus kas, maaf, laporan arus kas yang menunjukkan aliran masuk dan keluar kas selama periode tertentu. Laporan ini dibagi menjadi tiga aktivitas, yaitu laporan operasional yang menunjukkan aliran kas dari kegiatan utama seperti penjualan produk, kemudian investasi, aliran kas dari pembelian atau penjualan aset tetap, kemudian pendanaan, aliran kas dari aktivitas pendanaan seperti penerbitan saham atau pembayaran utang. Nah, pendanaan ini juga bisa penyetoran modal oleh investor maupun pemilik usaha. Jadi pendanaan ini merupakan uang masuk untuk perusahaan kita. Nah, untuk investasi ini kita contohnya tuh seperti penjualan gedung atau tanah. Nah, itu seperti itu, pembelian dan penjualan gedung dan tanah untuk investasi. Bedanya itu antara investasi dan pendanaan. Nah, selanjutnya, tidak lupa juga laporan posisi keuangan atau neraca, menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kondisi keuangan entitas termasuk kemampuan memenuhi kewajiban dan mengelola sumber daya dari perusahaan itu. Nah, itu isinya ada aset, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya kas, piutang, persediaan, dan aset tetap. Kemudian liabilitas atau utang merupakan kewajiban dari perusahaan terhadap pihak ketiga. Lalu ada ekuitas modal yang dimiliki oleh pemilik setelah dikurangi liabilitas. Selanjutnya, jurnal penutup. Nah, jurnal penutup adalah salah satu langkah dalam siklus akuntansi yang dilakukan pada akhir periode akuntansi. Jadi ini biasanya akhir tahun untuk menutupi akun-akun sementara dan memindahkan saldo akhir ke akun permanen. Proses ini bertujuan agar akun-akun sementara kembali ke saldo nol di awal periode berikutnya sehingga dapat digunakan untuk mencatat transaksi baru gitu. Nah, akun yang perlu ditutup dalam jurnal penutup itu seperti yang pertama ini ada akun pendapatan, semua jenis pendapatan, ya terus ada akun beban, semua jenis beban, banyak lah itu beban, semua akun beban. Nah, selanjutnya ada akun laba atau rugi, menyesuaikan laba bersih, pendapatan dikurangi beban dengan akun laba ditahan. Lalu ada akun prive atau perusahaan untuk perusahaan perseorangan. Jika ada pengambilan pribadi oleh pemilik, saldo ini juga perlu ditutup ke laba ditahan.
Ya, selanjutnya terlebih dahulu sebelum kita memasuki kasus atau soal yang saya buat, lanjutannya dari video sebelumnya itu kita kembali ke Excel terlebih dahulu ya. Nah, pertama-tama kita ke COA. Di sini COA-nya yang kemarin kan belum lengkap. Bukan belum lengkap sih, karena di video kali ini kita akan membuat jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Jadi perlu ada akun-akun yang perlu kita tambahkan di COA-nya ini. Karena di sebelumnya tidak ada. Yang pertama itu ada akumulasi penyusutan peralatan dengan kode 158. Kemudian ada utang sewa dengan kode 202. Lalu ada utang gaji dengan kode 212. Nomor akunnya 212. Lalu ada akun laba ditahan dengan kode 320. Kemudian ikhtisar laba rugi 350. Kemudian beban penyusutan peralatan kemudian beban asuransi ke 722. Lalu yang terakhir itu beban perlengkapan. Buat teman-teman yang penasaran untuk bagaimana caranya menambahkan satu baris yang kosong gitu, kan Kak, sebelumnya kan nggak ada jedanya ya. Tadi saya sudah jeda agar mempersingkat waktu. Nah, itu caranya itu seperti ini. Ditekan yang pojok kiri ini, kemudian klik kanan ya, klik kanan, lalu tekan insert. Nah, jadinya dia turun, jadinya ini kosong bisa kita langsung isi gitu. Selanjutnya kita akan membuat jurnal penutup, maaf, penyesuaian. Kita ke soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini departemen akuntansi atau divisi akuntansi di dalam suatu perusahaan. Nah, ini perusahaan kita PT ENS Ekspedisi Nusantara Sentosa menghubungi, halo, ke manajer gudang, ke departemen gudang, bagaimana stok opnamnya. Nah, jadi mereka akan memberikan laporan stok opnam. Di sini kita bisa lihat pada hari ini, tepatnya tanggal 31 Oktober 2024, telah dilakukan stok opnam perlengkapan. Apa itu stok opnam? Stok opnam itu mengecek, jadi mengecek ketersediaan dari perlengkapan ini. Sisa berapa di akhir bulan ini? Nah,
Bisa kita lihat buku catatan tersisa 9, buku jurnal 9, map 25, kertas HVS 500 lembar atau satu rim, itu sisanya 4 rim, kemudian kardus sisa 200. Nah, demikian laporan stok opnam yang sudah diperiksa dengan seksama pada akhir bulan Oktober 2024 dan sudah ditandatangani oleh manajer gudang perusahaan kita dan manajer keuangan kita. Dari data tersebut bisa kita lihat, ini untuk kwitansi sebelumnya, yang tanggal 2 Oktober itu pembelian peralatannya. Nah, itu sisa 9, putaran saya 9. Nah, berarti yang sudah dipakai, yang menjadi beban itu satu buku. Harganya 10.000. Ini kita tinggal tambahkan saja pakai kalkulator. Ini kan 10.000 ditambah 10.000 ditambah mapnya ini 25.000. Terus ditambah 50.000 ditambah 200.000. Hasilnya 305.000 bebannya. Kita kembali ke Excel, kemudian kita catat 305.000 beban tadi, yaitu akun beban perlengkapan. Beban bertambah di debit. Nama akunnya beban perlengkapan, karena yaitu perlengkapan yang sudah terpakai akan menjadi beban. Jadi yang kita catat ini adalah nominal yang sudah menjadi beban, bukan yang tersisa. Perlengkapannya sehingga berkurang di sisi kredit. Untuk keterangannya itu pemakaian perlengkapan pada bulan Oktober. Nah, oke, kita ke soal selanjutnya. Nah, di sini di tanggal ini adalah kwitansi kemarin tanggal 22 Oktober 2024 itu perusahaan INS, perusahaan kita melakukan pembayaran asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun ke depan sebesar 25 juta. Nah, tentunya untuk 1 tahun berarti 365 hari. Jadi 25 juta ini dibagi 265, 365 hari, kemudian hasilnya kan 68.000 sekian. Nah, ini kita pakai kalkulator saja langsung. 68.000 itu dikalikan 9 hari. Dari tanggal 22 Oktober ke tanggal 31. Hasilnya adalah, bentar, kita kembali ke Excel. Jadi yang didebit adalah beban asuransi. Karena kan asuransi yang sudah terpakai selama 9 hari. Proteksinya itu sudah terpakai proteksinya. Kemudian asuransi di badi mukanya berkurang di sisi kredit. Hasilnya adalah 616.438,36. Untuk keterangannya, pemakaian asuransi DBM bulan Oktober.
Oke, kita ke soal selanjutnya. Nah, di sini terdapat laporan depresiasi peralatan atau penyusutan. Kita Departemen Akuntansi memperolehnya dari auditor internal kita dan dibantu oleh manajer gudang untuk mengecek penyusutan setiap peralatan yang dimiliki oleh perusahaan. Ini kan jadi ada komputer harga perolehannya itu 25 juta waktu beli, mesin printer 5 juta, meja kantor 10 juta, kursi kantor 10 juta, totalnya 50 juta sesuai dengan laporan penyetoran modal awal di awal bulan Oktober sebelumnya itu. Total peralatan kantor 50 juta. Nah, persentase penyusutannya atau depresiasi masing-masing sebesar 5%. Sehingga diperoleh hasil sekian dan total depresiasinya adalah 2.500.000. Nah, jadi di realita atau dunia nyata kita sebagai akuntan perlu memiliki insting bahwa setiap peralatan itu pasti akan mengalami penyusutan dan perlengkapan akan mengalami kehabisan, habis terpakai seperti itu. Jadi ada sisa dan ada yang dipakai. Nah, tentunya ini yang melakukan cek adalah auditor internal dan dibantu oleh manajer gudang. Oke, nah kembali ke Excel. Akun di debit adalah beban penyusutan peralatan. Kemudian yang dikredit adalah akumulasi penyusutan peralatan. Mengapa kok bukan akun peralatan yang dikredit? Sebenarnya ini sama-sama, sama eh, sat- masuk kategori aset. Jadi akumulasi penyusutan peralatan ini merupakan aset seperti peralatan. Dinamakan akumulasi karena dia mengakumulasi penyusutannya itu. Nah, untuk nominalnya beban penyusutan peralatannya tadi itu 2.500.000 rupiah. Untuk keterangannya adalah penyusutan peralatan bulan Oktober. Oke, kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini adalah bukti dari pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan kita, PT ENS, yaitu resi pengiriman barang. Nah, jadi ini sudah dilakukan pengiriman barang, tetapi nah ini kan ini untuk kasus ini adalah pelunasan. Jadi pelunasan utang kewajiban kita dari PT Mutiara Sport. Sebelumnya kan PT Mutiara Sport itu ini saya tunjukkan di tanggal 3 Oktober 2024 melakukan pembayaran, tetapi belum memberikan barangnya ke kita untuk dikirim waktu itu. Dan janjinya akan dilakukan di tanggal 2 November baru kita kirim. Kita terima barang terus langsung kita kirim tanggal 2 November. Tapi kita sudah menerima pendapatan, menerima uangnya, pendapatan waktu itu. Makanya menjadi akun pendapatan diterima di muka sebelumnya. Itu merupakan kewajiban kita. Kita belum kerja tetapi sudah menerima uangnya, pembayarannya. Nah, ternyata di hari ini PT Mutiara Sport telah meng- memberikan barangnya ke kita dan kemudian kita langsung melakukan pengiriman untuk ke tujuannya adalah Indosport di Kota Blitar dan sudah lunas sebesar 1.500.000. Jadi ini resi ini dikirimkan oleh Departemen Gudang atau Operasional. Sudah dilakukan pembayaran.
Maaf, sudah dilakukan pengiriman barang oleh Departemen Operasional. Nah, kembali ke Excel. Jadinya pendapatan diterima di mukanya berkurang di sisi debit. Kemudian dapat kita akui sebagai pendapatan di sisi kredit. Karena pendapatan bertambah di sisi kredit. 1.500.000. Untuk keterangannya adalah pekerjaan atas pendapatan DTM tanggal 3 Oktober. Kita tulis tambahin, kita tambahkan ini aja pelunasan karena sudah lunas. Kewajiban kita sudah kita selesaikan untuk tanggal itu. Oke, kita ke soal berikutnya. Nah, ada resi pengiriman barang lagi, tetapi di sini kasusnya kita Departemen Akuntansi lupa mencatat dan menagih. Jadi ada kasus itu seperti itu di dunia nyata juga, di mana perusahaan lupa mencatat dan menagih atas pekerjaan yang telah selesai diselesaikan oleh Departemen Operasional. Nah, jadi di sini pengirimnya adalah PT Natura Sport dan alamat tujuannya adalah penerimanya Toko Mega Raya Sport di Kota Magetan. Nah, untuk jenis barangnya adalah peralatan olahraga, beratnya lebih dari 1 kilogram, nilai barang satuannya 500.000, dan total jumlah barangnya 50. Sehingga total yang telah yang harus dibayarkan adalah 25 juta. Ini belum kita catat dan belum kita tagih. Kita ke Excel, jadi termasuk piutang, sehingga pendapatan yang masih harus diterima, yaitu jadi akun yang di sisi debit adalah piutang, piutang usaha atau accrual, accrual. Dan di sisi kredit adalah pendapatan. Karena pendapatan bertambah di sisi kredit. Sedangkan piutang bertambah di sisi debit. Nah, piutang di sini adalah akrual. Karena kita belum mencatat dan belum menagih ke customer kita. Tetapi pekerjaannya telah diselesaikan. Mana ini? Pendapatan ya. Ini pendapatan jasa. Sebesar 25 juta. Jadi untuk keterangannya adalah pekerjaan yang lupa dicatat dan ditagih tanggal 17 Oktober. Oke, kita ke soal selanjutnya. Nah, pada hari ini tanggal 31 Oktober 2024 ada tagihan atau invoice dari perusahaan automobili yang menyewakan kendaraan
pengiriman ke kita. Selama 1 bulan itu kita perusahaan kita menyewa Mercedes Truck dua dua kendaraan itu 8 juta satuannya jadi 16 juta per 1 bulan. Terus Mitsubishi Truck itu ada 3.500.000 untuk satuannya jadi totalnya 26.500.000 dan perusahaan kita belum membayar. Nanti akan dibayar kemudian hari. Sehingga termasuk beban yang masih harus dibayar. Jadi di sisi debit adalah beban sewa, kemudian utang sewa. Karena kita belum membayarnya. Sudah di Kita sudah menikmati selama 1 bulan sewanya, tapi belum kita bayar. Masih belum kita bayar. Sebesar 26.500.000. Jadi ini merupakan beban yang harus dibayar nanti. Tantangannya adalah beban sewa yang masih harus dibayar. Beban sewa truk biar lebih jelas. Oke, kita ke soal selanjutnya. Nah, di sini ada laporannya dari Ceklok karyawan untuk karyawan atas nama Agus Salim dengan jabatannya sebagai supervisor operasional. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, ada beberapa hari setelah hari gajian yang belum kita perusahaan bayar ke karyawan ini. Karena kita akan bayarnya di bulan depan. Jadi pas 1 bulan. Tapi kita sudah catat di tanggal 31 Oktober 2024. Nah, jadi di sini Agus Salim tanggal 26 dia izin cuti, hari Sabtu dia izin cuti. Jadi ha- op- hari operasionalnya perusahaan kita itu dari Senin sampai Sabtu. Nah, di tanggal 26 Oktober ini habis gajian di kemarin di hari sebelumnya yaitu hari Jumat tanggal 25 dia izin cuti. Kemudian tanggal 28 Oktober hari Senin dia hadir. Hari Minggunya libur kan. Nah, ini hari Senin tanggal 28 dia hadir. Tanggal 29 juga masuk, tanggal 30 masuk, tanggal 31 masuk. Perharinya digaji 200.000. Jadi 4 hari masuk, totalnya 800.000 yang belum kita bayarkan. Perusahaan belum bayarkan. Jadi termasuk utang gaji. Jadi di sini adalah beban gaji. Kemudian di sisi kredit adalah utang gaji. Beban bertambah di debit, utang bertambah di kredit. Nah, utang gaji. Nah, sebesar 800.000. Keterangannya utang gaji karyawan bulan Oktober. Oke, lama-lama kita isi terlebih dahulu semua tanggalnya, tanggal 31 semua, karena baru dicatat di akhir bulan semuanya penyesuaian. Jurnal penyesuaian baru dicatat di akhir bulan. Selanjutnya kita ke buku besar, kita perlu merefresh ya.
perlu merefresh dan membuat melanjutkan pembuatan akun-akun yang tadi itu yang belum kita buat. Karena kan ada akun baru ya di sini. Nah, ini akumulasi penyusutan peralatan. Hmm. Kemudian utang gaji. Sebentar kita coba cek dulu ya data resource-nya. Apakah sudah sesuai? Oke, sampai 60. Ya, sudah sampai bawah. Bilang ini apa? Oh, enggak ada. Kemudian utang ini aja dulu. Utang sewa dulu. Bentar, biar rapi. No, beban penyusutan terlebih dahulu. Beban penyusutan peralatan. Lalu beban ini beban asuransi. Dan yang terakhir, beban perlengkapan. Jadi ada beberapa akun yang baru ini, baru kita buat buku pesannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah sesuai ya. Selanjutnya di neraca saldo kita perlu refresh juga. 1, 2, 3, 4. Kita cek dulu ya, apakah semuanya sudah kecentang. Oh ini belum. Kita cek utang sewa, beban asuransi, utang gaji, akumulasi,
Dan oke, sudah masuk semua. Selanjutnya kita buat grand totalnya. Ini neraca saldo setelah disesuaikan. NSD nama lainnya. Singkatannya NSD. Neraca saldo setelah penyesuaian, setelah disesuaikan. Kita zoom lagi. Sam. Oke, hasilnya balance. Kita buat accounting. Nah, oke. Selanjutnya kita ke pembuatan laporan laba rugi. Kita match and center terlebih dahulu. Ini untuk judulnya. Eh, PT. Nah, kita buat dulu. PT Ekspedisi Nusantara Sentosa. Periode akhir 31 Oktober 2024. Yang pertama itu ada akun-akun pendapatan. Dan akun pendapatan kita masukkan terlebih dahulu. Ini tinggal copy saja. Dan di sini kita pakai sum product. Saya ajarkan rumus sum product. Jadi selain sum product juga bisa lewat sum if, tapi ini saya ajarkan lewat sum product itu datanya array satu itu dari sini. Nah, sebelumnya ini perlu ada tanda kurung lagi. Nah, array satu kemudian sama dengan ngambil ini, cari ini. Jadi dari data ini kita perlu cari ini, pendapatan jasa, pendapatan jasa. Diambil dari sini datanya. Kemudian setelah menemukan akunnya dari data ini kita perlu ini untuk mendapatkan nominalnya, ditambahkan. Nah, sama yang saldo kredit juga jangan lupa. Oh ya, kurang tutup kurung satu. Nah, ketemu hasilnya. Setelah akun pendapatan, kemudian selanjutnya akun beban, semua akun beban. Kita tinggal kopas saja akun beban itu yang kodenya ini 700. Lalu ini juga jangan lupa semua akun beban pokoknya. Ya, sudah kita pastikan data yang terlewat.
Nah, jangan lupa ini perlu di string. String itu logonya dolar itu cara munculnya itu kita pakai Fn ditambah F4. Nah, di antara huruf sama angka ini kita tekan kemudian Fn F4 secara bersamaan. Data-data sumber data ini perlu kita string agar tidak bergerak saat kita kopas nanti. Karena kita perlu untuk kopas nanti supaya datanya tidak rusak. Semuanya ya, kecuali yang hijau ini jangan. Karena ini kan nanti pakai yang ini. Oke, sudah jadi. Sudah di string semua kecuali satu ini. Karena itu yang datanya akan berubah-ubah, makanya tidak di string. Nah, kemudian ini kita kopas. Terus kita kopas ke sini. Nah, bisa dia rumusnya karena jaraknya juga sama. Di sini dia ada satu jarak. Kalau saya taruh di sini dia tidak akan bisa karena nanti tidak bisa karena jaraknya beda. Selanjutnya kita tinggal kopas saja bawah. Nah, langsung jadi. Selanjutnya adalah total bebannya. Kita pakai sum, terus kita tarik, enter. Selanjutnya adalah laba atau rugi. Nah, karena di sini kita bisa lihat total bebannya jauh lebih besar dari pendapatan jasanya, dari pendapatan. Jadinya pasti rugi. Kita namai akunnya rugi neto. Rugi bersih atau rugi neto. Pendapatan dikurangi beban, rumusnya laba rugi itu. Karena bebannya jauh lebih besar, makanya dia rugi, minus. Oke, laporan laba rugi telah selesai. Selanjutnya kita akan membuat laporan saldo laba atau laporan perubahan ekuitas. Oh, ini tinggal di copy saja. Kita ganti nama saldo laba aja. Ini saldo laba awal bulan, tapi karena ini perusahaannya baru berdiri, jadinya nggak ada nol. Kemudian ditambah tambah rugi bersih. Selanjutnya dikurangi oleh Prive atau dividen karena di sini kita tidak ada transaksi dividen, jadinya kita pakai Prive saja. Prive itu nah ini lepas sama tinggal lepas saja. Nah, jadinya saldo saldo akhir bulan kurangi ini. Nah,
Selanjutnya, laporan kita akan membuat laporan posisi keuangan. Bentar. Ini kita buat bordernya terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu ada akun-akun aset. Ya, tinggal kopas saja semua. Lalu akun ini, akumulasi penyusutan peralatan. Ini termasuk aset. Dia akan mengurangi akun peralatan. Sudah nggak ada yang terlewat. Oke, pakai sam produk lagi karena tempatnya masih sama, jaraknya sama jadi bisa. Ini untuk mempermudah. Nah, untuk yang ini kita perlu membuat baru. Lupa kurung. Nah, 50 juta, lalu kita string terlebih dahulu. Ntar, kita copy. Nah, setelah itu kita kurangi. Kemudian total asetnya. Kita tinggal sum aja. Sum. Kita tinggal sum. Nah, oh ya, ini tidak lupa, ini perlu kita kasih minus. Pemberitahuan kita ignore error. Nah, hasilnya 140 juta. Kenapa kok akun bank ini perlu kita beri minus? Karena di sini akun bank kita ada di sisi kredit, yang seharusnya di sisi debit. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena harusnya itu kas ini, kan bank ini itu adalah setara kas. Jadi kas ini bank ini anggapannya seperti kas, setara kas. Jadi dia kan dikredit. Nah, itu akan mengurangi kas. Jadi seharusnya kalau nggak ada akun bank, akun kas ini akan berkurang gitu di sisi debit. Makanya kita perlu memberikan minus di sini.
agar hasilnya nanti balance. Karena di jurnal umum kita itu akun bank itu dipakai di sisi kredit aja, dia nggak ada yang di sisi debit. Dan itu ngambilnya dari kas. Jadi anggapannya kas itu yang berkurang. Ini bang. Nah, oke, kita kembali lagi. Selanjutnya selanjutnya adalah akun-akun liabilitas. Semua akun utang, kemudian kita cek lagi, ini ada utang lagi di sini. Oke, sum product lagi nih, kosong ya karena sudah lunas itu utangnya. Yang total liabilitas. Oke, selanjutnya ke akun-akun ekuitas. Baik. Brief ini tidak perlu ya, karena kan sudah ada di laporan laba rugi, jadi kita kasih ini rugi. Nah, jadi kita ambil dari sini ruginya. Kemudian modalnya kita pakai sum product lagi, lalu total ekuitas. Yang total liabilitas tambah
totalnya ekuitas. Oke, hasilnya balance ya antara total aset dan liabilitas ditambah ekuitas. Sesuai rumus persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Selanjutnya kita akan membuat laporan kas, laporan arus kas. Sebelum itu kita perlu merefresh terlebih dahulu. Nah, di sini kita pakainya akun kas dan bank ya. Karena bank ini setara kas maka kita masukkan laporan arus kas ini agar kita mengetahui arus kas masuk dan keluar. Nah, di sini kita bagi sesuai tadi yang saya jelaskan. Kita bagi sesuai aktivitasnya. Yang pertama itu ada penyetoran modal itu tentunya termasuk aktivitas pendanaan. Nah, kita perlu membuat kodenya modal, mengandalkan modal. Kemudian membeli perlengkapan termasuk aktivitas beban, kasih kode beban. Kemudian menerima pembayaran PDPT, pendapatan. Kemudian beban, membayar listrik, tagihan listrik, beban. Lalu pendapatan lagi, kemudian beban, kemudian beban lagi, pendapatan karena pelunasan piutang, beban, lalu pengambilan dana ini prive, PRV, kodenya prive, pengambilan dana oleh pemilik, lalu beban lagi. Oke, kita cek terlebih dahulu modal, beban, pendapatan, beban, pendapatan, beban, peraih, beban. Asalin judulnya. Laporan arus kas. Jadi ini kita kan tadi kan lebih mudah ya. Kita itu nggak perlu membuat pivot table ulang karena sebelumnya itu saya sudah nyalin langsung nyalin aja. Jadi ini disalin seperti di video sebelumnya. Kita tidak perlu membuat pivot table dari awal. Sebenarnya bisa, tapi untuk mempersingkat waktu jadinya kita harus eh, copy aja, jadi kopas. Tuh, ini kan kopas dari buku besar, pakai arus kas itu. Kembali lagi ke sini. Nah, ini saya baru sadar, ini lupa diganti. Laporan posisi keuangan. Selanjutnya laporan arus kas itu yang pertama. Oh ya, bentar.
Selanjutnya yang pertama itu ada arus kas dari kegiatan operasional. Berlakunya ada penerimaan dana, penerimaan kas, kok dana, penerimaan kas dari pendapatan. Kita pakai some product. Array-nya dari sini, dan pendapatan, kurung tutup, kali dari saldo debit dan saldo kredit ya teman-teman. Nah, ketemu 11.500.000 dari sini. Oke, selanjutnya pengeluaran dari beban, pengeluaran kas dari beban. Perlu kita catat juga. Oke, some product. Nah, ini dia. Lupa saya string. Dipastikan teman-teman harus mengingat perlu di string supaya tidak geser. Kalau geser itu contohnya ya kayak tadi itu. Dia yang geser. Nah, sudah sesuai beban. Terus kemudian aktivitas, maaf, arus kas dari aktivitas investasi. Karena kita tidak ada aktivitas investasi, ya kita minus ini kan. Selanjutnya adalah arus kas dari kegiatan pendanaan. Orang modal dan private.
Loh, sebentar ya. Oke, sama Fred. Oh ya, ada yang terlupa. Ini ada kas bersih dari operasional. Salah. Ini harusnya pendapatan dikurangi beban. Rumusnya. Selanjutnya, kas bersih dari pendanaan. Kas akhir kas awal terlebih dahulu. Mbak, ini Mbak, kas awal beradanya kosong. Bentar ya. Jadi saya sudah menemukan kesalahannya akhirnya balance ya 43.080.000 karena ini tadi di beban ini saya di sini ada kesalahan kata tadi typo makanya ke- enggak, enggak kecatat. Oke, arus kas selesai selanjutnya kita ke jurnal penutup.
Jadi jurnal penyesuaian, buku besar setelah penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, NSD sudah selesai, laporan keuangan juga sudah selesai. Terakhir ini kita ke jurnal penutup di bulan Desember. Kita anggap kita anggap saja sudah akhir tahun sehingga perlu penutupan. Nah, jadi untuk jurnal penutup ini kita perlu penutup akun pendapatan dan beban dan laba ditahan, kemudian preview ditutup untuk menutup laba ditahan juga. Nah, jadi yang pertama itu akun pendapatan di sisi debit, kemudian kreditnya ikhtisar laba rugi. Jadi saldo normalnya pendapatan itu kan di sisi kredit ya, kalau bertambah. Nah, ini kita pindah ke sisi debit karena mau ditutup supaya nanti nol, dienolkan. Begitu sebaiknya dengan beban. Pendapatan ini kita ambil dari ini 36.500.000. Kita ambil dari neraca ya. 36.500.000 itu kan laporan laba rugi juga dari neraca. Untuk keterangannya adalah penutupan akun beban. Akun pendapatan. Maaf, kok akun beban. Selanjutnya kita akan menutup akun beban. Jadi yang di sisi debit adalah ikhtisar laba rugi. Jadi ikhtisar laba rugi ini adalah untuk menampung, hanya untuk menampung saja teman-teman. Jadi nanti tidak perlu dicatat di buku besar. Dan penyusutan peralatan, lalu beban asuransi. Eh, kesun- Semua beban kita anukan, kita isikan. Dan gaji, kemudian beban sewa, 'Kemudian beban perlengkapan, beban utilitas, kemudian biaya pemeliharaan. 2.500.000.
Ban asuransi, ban gajinya berapa? Beban gaji 692.7.500. 692.7.500. Terus 30.500.000. Kemudian beban perlengkapan 305.000. Terus beban utilitas 1.702.500. Ya, yang terakhir biaya pemeliharaannya 490.000. Sudah semua ya. Terus kemudian ini kita sum. Hanya adalah penutupan akun beban. Oke. Selanjutnya menutup rugi bersih untuk laba ditahan. Di sisi debit adalah intisar laba rugi, dan saldo labanya itu rugi bersihnya itu di sisi debit. Di sisi kredit. Mohon maaf. Kita ambil dari laporan saldo laba untuk ruginya. Oh, ini enggak bisa. Terus kita hafal aja. Apa tadi? 6.541.438,36. 6.541.438,36. Penutupan rugi bersih untuk laba ditahan. Selanjutnya adalah laba ditahan sama price. Price ini kan termasuk membebankan atau mengurangi modal atau ekuitas sehingga dia dikredit juga. Oh, nggak bisa ini. Ya, nggak bisa. Harus 10 juta.
Penutupan proyek untuk laba ditahan. Oke, tanggalnya tinggal kita isi. Udah selesai ini. Ini harus dua gini. Oke, selesai. Di neraca saldo tinggal kita refresh. Nah, kita rapikan. Ini kita pastikan terlebih dahulu semuanya kecentang. Dan totalnya jadi hilang. Kita buat lagi. Ini kan bisa kita lihat saldonya 00 semua. Jadi yang akun ditutup tadi itu 0 semua jadinya. Ini juga bisa kita lihat 000. Saldo laporan laba rugi sama saldo labanya sudah 0 semua. Nah, hasilnya balance teman-teman. Oh ya, saya juga mau infokan ini 43.080.000 lapor di laporan arus kas akhirnya itu sama ya 43 juta 80.000 kita bisa juga cek di sini kita bandingkan ini ditambah sama ini. Nah, hasilnya sama. Jadi kas ini ditambah sama bank. Karena akun bank itu setara kas. Hasilnya 43.080.000 sama dengan sama arus kas tadi. Karena bank itu juga termasuk di sini. Itu saja teman-teman. Di sini jurnal penutupnya sudah selesai. Nada saldo setelah penutup selesai. Demikian sekian dari materi ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Selamat sudah kalian para teman-teman, para penonton bisa mengetahui proses dari awal sampai akhir untuk membuat laporan keuangan. Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah kata dan bahasa saya yang kurang dimengerti. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, bye-bye.